1. Asbabun Nuzul, jawaban untuk kaum musyrik. Kisah turunnya surah Al-Ikhlas bermula ketika orang-orang kafir Quraisy di Mekah mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa bingung dengan konsep Tuhan yang dibawa oleh Islam dan bertanya dengan nada mengejek, "Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang nasab silsilah Tuhanmu. Apakah ia terbuat dari emas, perak, atau perunggu?" Pada zaman itu, kaum musyrik terbiasa menyembah berhala yang memiliki asal-usul, pencipta, dan bahan fisik. Sebagai jawaban langsung atas pertanyaan tersebut, Ya Rob menurunkan surah Al-Ikhlas untuk menegaskan bahwa Ya Rob tidak menyerupai makhluknya dan tidak terikat oleh silsilah atau zat duniawi. 2. Kisah sahabat yang mencintai Al-Ikhlas. Ada sebuah kisah menyentuh dari zaman Rasulullah tentang seorang pemimpin pasukan, Amir yang selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap akhir bacaan salatnya. Para prajuritnya merasa heran dan melaporkan hal ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi bertanya mengapa ia melakukan itu, sahabat tersebut menjawab, "Karena di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih, dan aku sangat suka membacanya." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda, "Sampaikan kepadanya bahwa Ya Rob juga mencintainya karena cintanya pada surah ini." 3. Mengapa disebut Al-Ikhlas? Uniknya, di dalam surah ini tidak ada kata ikhlas sama sekali. Nama ini diberikan karena surah ini memurnikan akidah, membersihkan pemahaman kita tentang Ya Rob dari segala bentuk syirik, menyekutukan Ya Rob, menyelamatkan pembacanya. Orang yang mengimani isinya dengan tulus dianggap telah memiliki keikhlasan yang murni kepada Sang Pencipta. 4. Kandungan utama. Dalam bahasa yang sangat padat, Ya Rob menjelaskan 4 prinsip ketuhanan. Ahad, Ya Rob itu tunggal, tidak terbagi-bagi. Es-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak butuh makhluk, tapi makhluk butuh dia. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Membantah konsep bahwa Tuhan punya keturunan atau orang tua. Kufuwan Ahad, tidak ada satupun yang setara atau serupa dengannya. Surah ini sering disebut sebagai sepertiga Al-Quran karena Al-Quran berisi 3 pokok besar, hukum, kisah, dan tauhid. Al-Ikhlas merangkum seluruh bagian tauhid tersebut. Kisah dibalik turunnya surah Asbabun Nuzul. Surah ini turun di tengah masa sulit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Saat itu, putra-putra Nabi Al-Qasim dan Abdullah wafat saat masih kecil. Melihat hal ini, kaum musyrikin Quraisy, khususnya tokoh bernama Ash bin Wal, mengejek Nabi dengan sebutan Abtar, yang berarti orang yang terputus, tidak punya keturunan laki-laki untuk meneruskan nama besarnya. Mereka menganggap pengaruh Nabi akan hilang begitu beliau wafat. Ya Rob kemudian menurunkan surah ini untuk membela Nabi, menegaskan bahwa beliau tidak terputus. Justru pembencinya lah yang akan dilupakan sejarah. Makna harfiah per ayat. Berikut adalah terjemahan dan penjelasan singkat dari setiap ayatnya. Ayat 1. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Al-Kautsar secara bahasa berasal dari kata katsrah yang berarti nikmat yang sangat banyak. Dalam tafsir, Al-Kautsar juga merujuk pada sebuah telaga di surga yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, yang diperuntukkan bagi Nabi dan pengikutnya. Ayat 2. Fasalli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang melimpah tersebut. Ya Rob memerintahkan Nabi untuk tetap teguh dalam ibadah salat dan melakukan kurban, menyembelih hewan, hanya karena Ya Rob, bukan untuk berhala seperti yang dilakukan kaum musyrik. Ayat 3. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Ya Rob. Al-Abtar artinya terputus. Ya Rob membalikan ejekan kaum Quraisy. Meskipun Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang hidup, nama beliau tetap harum dan disebut miliaran orang setiap hari dalam selawat. Sementara para pembencinya hilang ditelan sejarah tanpa ada yang mengenang kebaikannya. Kesimpulan makna, surah Al-Kautsar mengajarkan kita tentang optimisme dan rasa syukur ketika kita merasa dikucilkan atau kehilangan sesuatu. Ya Rob mengingatkan bahwa nikmat yang Dia berikan jauh lebih besar daripada apa yang hilang.